wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan sehat dan afiat. Kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah taala sehingga kita bisa memenuhi panggilannya melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Tentu harapan dan doa kita semua, semoga amal ibadah yang kita tunaikan di pagi hari ini mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada akhir kita semua mendapatkan syafa'atul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah taala, pagi hari ini kita akan melanjutkan tafsir tematik. Kita akan membahas dari surah Al-Furqan, surah yang ke-25, pada ayat yang ke-63 sampai ayat yang ke-77 insyaallah, terkait tentang sifat-sifat ibadur rahman yang Allah taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan karakteristik daripada ibadur rahman. Dalam satu hadis sahih, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama yang paling dicintai oleh Allah yaitu adalah Abdullah wa Abdurrahman. Jadi nama yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah, yaitu adalah nama Abdullah, hamba Allah. Abdurrahman, hamba dari Maha yang penuh kasih sayang. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai nama-nama yang paling terbaik oleh baginda Rasulullah. Dan setiap nama Abdul yang disandingkan dengan nama Asmaul Husna. Dan banyak nama ya, Abdul Ghafur, Abdul Syakur, Abdul Rauf, Abdul Rahim, dan seterusnya. Ini semua adalah nama yang disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran menyebutkan orang-orang yang kemudian disebut oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-hamba yang maha penyayang ya. Dan pembelajaran yang kedua dari surah yang mulia ini adalah tidak ada sebutan yang paling terbaik di sisi Allah kecuali sebutan hamba. Tentu seorang hamba memiliki makna filosofi. Pertama, hamba itu selalu memiliki kelemahan, maka disebut dengan seorang hamba. Ya, hamba itu pasti lemah.
Maka ketika kita dipanggil saja untuk salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena kekuatan yang Allah Ta'ala berikan, mungkin kita tidak bisa sampai ke masjid untuk salat berjamaah. Karena kita sebenarnya lemah, tapi Allah yang memberikan kita kemampuan dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba itu filosofi yang keduanya apa? Hamba itu selalu butuh kepada atasannya. Seorang hamba Allah, dia akan selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh ampunannya, butuh rahmatnya, butuh kasih sayangnya, butuh doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut dengan hamba. Ya, baginda Rasul saja disebut adalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahkan dalam peristiwa yang besar di dalam sejarah Islam, peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Ta'ala menyebutkan baginda Rasul, subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Siapa hambanya di sini? Yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan itu adalah terletak pada penghambaan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini filosofi daripada kalimat abdun, ya. Ya tadi abdun itu artinya apa? Hamba. Hamba maknanya orang yang lemah. Hamba artinya selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebutkan di ayat yang ke-63, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan kerendahan hati. Dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka dengan kata-kata yang merendahkan, mereka mengucapkan kalimat salam. Karakter yang pertama yang disebutkan di dalam ayat ini adalah alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Imam Ibnu Katsir mengatakan yang disebut dengan alladzina yamshuna 'alal ardi hauna ay bis sakinati wal waqar. Orang yang berjalan dengan penuh ketenangan dan tidak terburu-buru. Ini tafsiran yang pertama, Pak. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Haunan artinya yang jalannya tidak terburu-buru, penuh dengan sakinah. Termasuk nanti kemudian anjuran Nabi, kalau terdengar iqamat atau kita mendengarkan iqamat, kata Rasulullah SAW, datangilah salat itu dengan penuh sakinah. Sakinah berarti apa? Tenang, tidak terburu-buru. Kenapa kata Rasulullah SAW? Supaya hati bisa lebih khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuma cenderung biasanya kalau kita dengarkan iqamat, biasanya orang cenderung biasanya apa? Ingin buru-buru. Padahal anjuran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datangi salat itu dengan sakinah. Nah, ini tafsiran yang pertama, ya, dari alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Haunan artinya yang datangi salat itu dengan penuh ketenangan. Tafsiran yang kedua dari ayat ini yaitu adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan kerendahan hati dan tidak dalam keadaan sombong. Dan sombong di sini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang menggunakan pakaian yang bagus, bukan orang yang menggunakan sendal yang baru kata Nabi, tetapi yang sombong itu kata beliau batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang menolak keimanan kepada Allah dan orang yang merendahkan manusia yang lainnya. Ini yang disebut dengan al-kibru. Tidak ada kesombongan yang paling besar kecuali orang yang menolak keimanan kepada Allah. Dan ini Allah Ta'ala memberikan satu sindiran sebenarnya kepada orang-orang tokoh kafir Quraisy di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
seperti misalnya Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ini yang disebutkan di dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu Nabi Muhammad seorang rasul yang diutus oleh Allah. Mereka tahu akhlak Nabi SAW begitu mulia. Mereka tahu Rasulullah SAW memiliki nasab yang terbaik, tetapi tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Ini yang dikategorikan orang yang apa? Sombong. Jadi tidak ada kesombongan yang paling tinggi kecuali ketika orang tidak beriman. Karena Allah yang memberikan nikmat kepada manusia, Allah yang melimpahkan kebaikan kepada manusia, tetapi ketika dia tidak mau beriman kepada Allah, itulah yang disebut dengan orang yang apa? Sombong. Makanya tadi Rasul memberikan dua sifat. Pertama, batarul haq, yang menolak kebenaran yaitu keimanan, wa ghamtun nas, dan juga merendahkan yang lainnya. Ini yang disebut dengan kategori orang yang apa? Sombong. Dikisahkan dalam satu riwayat pada yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mungkin kita masih mengingat bahwasanya ada sebab turunnya surat Al-Lahab. Dulu ketika Rasulullah SAW baru diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau kan mengumpulkan keluarga beliau di bukit, sekarang namanya Bukit Safa. Bukit Safa itu biasanya kalau orang sa'i dari Safa menuju apa? Marwah. Dikumpulkan keluarga besar beliau, Bani Hashim, Bani Tamim, dan seterusnya. Kemudian apa kata beliau kepada keluarga besar beliau? Wahai saudara-saudaraku, wahai keluargaku, kalau sekiranya aku berkata kepada kalian, ada pasukan berkuda di balik bukit ini akan menyerang kalian semua, apakah kalian akan percaya? Apakah kalian akan membenarkan ucapanku? Ini tanyanya Nabi SAW. Apa semuanya mengatakan ma jarrabna laka kaziba, pasti kami percaya kepada engkau wahai Muhammad. Jadi Rasul tanya dulu, Pak, kalau ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian pada hari ini, kira-kira kalau saya ucapkan demikian kalian percaya? Mereka mengatakan kami pasti akan percaya. Lalu apa kata beliau? Wahai saudaraku, keluargaku, kata beliau, ada kalimat yang bisa membawa kalian selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berilah seorang paman beliau yang kita kenal dalam surah ini namanya Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad. Apa tabban laka? Binasa engkau wahai Muhammad. Tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Tabban laka ya Muhammad. Alihada jama'atana. Jadi dia tidak ingin beriman kepada Allah dan tidak mau tunduk kepada keimanan kepada Rasulullah SAW. Maka turunkan surat Al-Quran, suratnya namanya Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Jadi ayat ini sebenarnya para jamaah sindiran Allah Ta'ala kepada orang-orang kafir Quraisy yang tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau beriman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah ayat ini menurut para ulama sindiran Allah Ta'ala kepada orang-orang Yahudi. Kenapa Yahudi yang disindir dengan ayat ini oleh Allah? Yaitu mereka orang-orang disebut di dalam Al-Quran ghairil maghdubi alaihim. Kan kita mohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, ya. Jalan yang lurus yang mana? Jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Jalannya para nabi, jalannya para rasul. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai. Siapa kira-kira yang dimurkai menurut Rasulullah SAW? Kata beliau, humul Yahud. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Kenapa Yahudi yang disebut oleh baginda Nabi? Karena ya'rifunal haqqa wa la yattabi'una. Mereka tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran.
Mereka tahu Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Ta'ala, tapi tidak mau mengimani Nabi sebagai utusan Allah. Karena kenapa? Hanya gara-gara Nabi bukan dari keturunan Bani Israel. Maka disebut di dalam Al-Quran ghairil maghdubi alaihim. Jadi artinya apa? Orang-orang yang menjadi ibadur Rahman, orang-orang yang rendah hati, yang ia menghindari daripada menolak kebenaran atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang kedua yang Allah telah jelaskan, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman, dan orang-orang yang meluangkan waktunya di malam hari untuk beribadah kepada Rabb mereka dengan bersujud dan berdiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini ayat sifat yang kedua ibadur Rahman, orang-orang yang menjaga sholat tahajud dan sholat malamnya. Sholat malam itu bisa bentuknya sholat tahajud atau minimal adalah sholat sunat witir. Kalau kita tidak bisa lakukan sholat tahajud dan witir, minimal kita jaga sholat witirnya. Bahkan sholat witir kan fleksibel ya Pak ya, bisa dilakukan setelah sholat isya atau sebelum kita istirahat di malam hari, atau kita jadikan penutup dari sholat tahajud kita. Jadi kalau sholat witir ini ada dua pilihan ya sebenarnya. Boleh dilakukan di awal malam, boleh dilakukan di akhir malam. Kalau dilakukan di awal malam berarti setelah sholat apa? Isya, atau sebelum kita istirahat. Kalau di akhir malam berarti sebagai penutup daripada sholat tahajud. Oleh karena nanti ada sedikit perbedaan para ulama mazhab fikih ya. Kalau sekiranya seseorang sudah witir di awal malam, lalu ia terbangun untuk sholat tahajud, apakah masih boleh witir atau tidak? Nah, ini yang kemudian sedikit tadi perbedaan ijtihad para ulama ya. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan orang kalau sudah witir di awal malam lalu ia bangun sholat tahajud, maka tidak lagi mengulangi witirnya, cukup witir satu kali dalam satu malam. Berarti kalau misalnya kita sholat witir habis isya lalu terbangun sholat tahajud, maka yang kita kan hanya sholat tahajud saja tanpa ditutup dengan apa? Witir. Karena kita sudah witirnya di mana? Di awal malam. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya adalah la witrani fil lail, tidak melakukan witir dua kali dalam satu malam. Berarti witir cukup berapa? Satu kali saja. Ya, jadi mungkin bentuk kehati-hatian kita daripada tidak bisa witir, maka kita lakukan di awal malam. Ini di zaman Rasul dulu siapa yang mengamalkannya? Sahabat terbaik Pak, Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Hurairah. Jadi Abu Bakar itu Pak, biasanya beliau witirnya habis isya. Abu Hurairah juga demikian, biasanya witirnya beliau habis sholat isya atau sebelum istirahat di waktu malam. Tapi sahabat yang lain, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, kebiasaannya witir pada akhir malam. Jadi para sahabat saja beda prakteknya Pak. Sebagian ada yang biasa witir setelah isya, ada sebagiannya witirnya setelah sholat tahajud. Jadi ini mazhabnya Imam Syafi'i. Mazhabnya Imam Syafi'i mengatakan kalau orang sudah witir di awal malam lalu dia bangun sholat tahajud, maka cukup satu witir saja, tidak perlu lagi mengulangi witir tersebut. La witrani fil lail, tidak akan witir dua kali dalam satu malam. Namun mazhab Imam Maliki mengatakan apabila orang itu sudah witir di awal malam lalu ia sholat tahajud, Imam Maliki itu konsisten dengan hadis yang mengatakan jadikan sholat witir sebagai penutup sholat malam kalian. Jadi kalau mazhab Maliki itu anjurannya adalah dijadikan witir sebagai penutup sholat malam. Gimana caranya kata Imam Maliki? Maka ketika dia mau sholat tahajud, lakukan dulu ala satu rakaat, menggenapkan witir yang pertama. Lalu dia sholat malam, dia sholat tahajud, lalu kemudian ia tutup dengan sholat sunnah witir. Ini yang diberikan istihad oleh Imam Maliki
agar setiap sholat tahajud ditutup dengan sholat sunnah witir. Tetapi yang lebih fleksibel, yang lebih sederhana, madhab Syafi'i, la witrani fil lail, tidak lakukan witir 2 kali dalam satu malam. Kalau kita sudah witir di awal malam, maka nanti kalau kita sholat tahajud tidak lagi untuk kita akan witir yang kedua, cukup dengan witir yang pertama. Tapi kalau Imam Maliki konsisten dengan hadis tadi yang mengatakan jadikan akhir sholat malam kalian dengan sholat sunnah witir. Nah, ini dalam pandangan fikih namanya ijtihadiyah. Ya, masing-masing ulama punya ijtihad, punya pandangan yang dipahami dari dalil yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keutamaan tahajud ini para jamaah rahmati Allah Taala? Setidaknya kata para ulama ada 4 keutamaan tahajud. Ini yang disebutkan di surah yang lain, di surat Al-Isra ya, ayat 79 dan ayat 80. Ada 4 keutamaan kalau seorang menjaga sholat tahajud atau menjaga sholat malamnya. Pertama adalah Allah Ta'ala memudahkan ia husnul khatimah. Jadi salah satu sebab orang itu mendapatkan husnul khatimah, dimudahkan akhir hidupnya husnul khatimah, itu apabila ia menjaga sholat malamnya minimal sholat sunat witir. Ini jaminan yang pertama yang disebutkan oleh para ulama. Yang kedua adalah orang-orang yang sholat tahajud, Allah Ta'ala akan membangkitkan dia nanti dari alam kuburnya dalam kondisi yang baik. Sebagaimana meninggalnya dalam keadaan baik, dibangkitkan juga dari alam kubur, alam barzahnya dalam kondisi yang baik. Maka sholat tahajud itu disebut da'bus sholihina qablakum, kebiasaan orang-orang soleh. Ya, jadi kalau kita ingin pahami sejarah dan kebiasaannya orang soleh, itu kebiasaannya orang soleh itu dia mulai sholat tahajud. Itu kebiasaan orang soleh. Jadi kebiasaan orang-orang baik dari zamannya para nabi terdahulu sampai akhir zaman itu adalah qiyamul lail. Dan rupanya sholat malam itu ada pada semua ajaran para nabi dan rasul, dari Nabi Adam alaihissalam sampai pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'bus sholihin, da'bun itu artinya apa? Kebiasaan. Kalau kebiasaan berarti sesuatu yang biasa dilakukan, disebut da'bus sholihina qablakum, kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian semua. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini sholat malam ada pada semua ajaran para nabi dan rasul. Da'bus sholihin, bahkan mohon maaf yang kita kenal biasanya puasa yang paling bagus itu puasa siapa Pak? Nabi Daud ya Pak, yang disebut afdhalus siyam siyamu Daud. Ternyata di riwayat lain dikatakan sebaik-baik sholat malam juga sholat malam yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Dan ini persis yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma untuk umat beliau kasih keringanan Pak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun sholat malam itu beliau membagi malam itu menjadi 3 Pak. Bagian yang pertama beliau gunakan untuk istirahat, bagian yang kedua beliau lakukan untuk sholat tahajud, bagian yang ketiga beliau lakukan istirahat di akhir malam. Oleh karenanya Rasulullah SAW sholat malamnya itu dimulai daripada nisful lail. Nisful lail itu yang tengah malam Pak. Tengah malam berarti sekitar jam 12 ya. Nisful lail sampai beliau lakukan mendekati waktu sahur. Sahur itu berarti setengah jam sebelum adzan subuh berkumandang. Jadi Nabi itu Pak sholat malam kurang lebih bisa sampai 4 jam. Sholat malamnya Nabi saya. Dan ini yang persis dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Makanya Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya puasanya Nabi Daud, sebaik-baiknya qiyamul lailnya Nabi Daud alaihissalam. Nanti setelah di ujung malam beliau istirahat sebentar sampai adzan subuh berkumandang. Cuma kalau ini kata para ulama fikih khusus untuk Nabi. Jadi kebiasaan beliau habis tahajud apa? Istirahat lagi. Nah kalau kita Pak, ya kalau kita habis tahajud
ya istirahat lagi, ya apa yang dikhawatirkan Pak? Kebablasan sholat subuh kita. Maka ulama mazhab fikih pada itu Pak, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan ini perbuatan khusus untuk Nabi dan tidak dianjurkan untuk umat beliau. Dan kita bisa bayangkan Pak, bagaimana sholat malamnya Nabi. Hampir 4 jam beliau lakukan sholat malam setiap waktu malamnya Pak. Cuma beliau kasih keringanan untuk umatnya. Beliau mengatakan sholat tahajud yang terbaik adalah bis-sulusil akhir, di sepertiga malam yang terakhir. Jadi apa yang beliau lakukan dan apa yang beliau perintahkan kepada umatnya beda. Kalau yang beliau praktekkan itu maksimal Pak. Tetapi kalau untuk umatnya dikasih keringanan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebutkan di Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baginda Nabi itu orang penuh rahmat kepada umatnya. Ya, bahkan ini juga menjadi isyaratnya kepada kita semua ya Pak ya. Kalau kita ibadah sendiri bagusnya memang lama. Tetapi kalau berjamaah seorang imam itu memperhatikan kondisi makmum. Kalau kita untuk diri kita sendiri silakan diperpanjang bacaannya, dilamain rukunya, dilamain sujudnya. Tapi kalau kita sedang berjamaah tentu melihat situasi dan kondisi daripada makmum. Ini juga disebut dengan rahmah. Bil mu'minina raufur rahim. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tadi fadilah yang kedua tahajud adalah Allah telah bangkitkan seseorang dari alam kuburnya dalam kondisi yang apa? Baik. Yang ketiga, fadilahnya tahajud itu adalah Allah Ta'ala memberikan kedudukan yang terpuji, disebut dengan maqaman mahmudan. Dan yang keempat adalah Allah Ta'ala memberikan pertolongan dan doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau orang mendawamkan sholat malam atau tahajud. Maka ada doa Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala. Ketika kita sholat malam, di antara doa yang terbaik yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini ada di surat Al-Isra ayat yang ke-80. Ya, ayatnya bersamaan dengan ayat tahajud tadi, Pak. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah kami dalam kondisi yang baik, keluarkan dalam kondisi yang baik, dan berikanlah kami pertolongan dari sisimu. Ini tadi di surat Al-Isra ayat berapa? Ayat yang ke-80. Dan ini yang didawamkan oleh Rasulullah SAW, yang juga dibaca oleh beliau. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan itu sifat yang kedua daripada ibadur rahman, orang-orang yang senantiasa menjaga sholat apanya? Sholat malam. Minimal adalah sholat witir. Jadi kita azamkan dalam diri kita, ya Allah, mudahkan kami untuk sholat malam, mudahkan kami untuk sholat witir. Kalau kita tidak bangun malam sholat tahajud, minimal tidak tertinggal sholat witir. Bahkan kalau kita baca dalam bab fikih, witir itu sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Beliau mukim ataupun safar tetap dikerjakan sholat sunnah witir. Oleh karena di dalam madhab Imam Hanafi itu witir dianggap sebagai alat sholat wajib. Kalau kita kan mengatakan witir itu sunnah muakkadah, tapi kalau dalam madhab Hanafi itu witir adalah sholat wajib dilakukan. Cuma kan kalau yang kita pahami dari dalil itu adalah sholat yang wajib berapa waktu? Cuma 5 waktu. Berarti di luar 5 waktu hukumnya adalah sunnah. Bisa sunnahnya muakkadah, bisa sunnahnya ghairu muakkadah.
Tapi kalau Imam Hanafi mengatakan witir wajib. Kalau bisa jangan ditinggal, ya. Karena dia berdalil dengan apa? Rasul sepanjang hidup beliau, mukim ataupun safar, beliau tetap mengerjakan sholat sunat witir. Termasuk juga sholat sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Nabi, qobliyah subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Baik, sifat yang ketiga ibadur rahman. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Orang-orang yang berkata kepada Rabb mereka, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahannam dari kami. Sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal untuk orang-orang yang tidak beriman. Ini ayat sifat yang ketiga ibadur rahman itu apa? Orang-orang yang senantiasa memiliki rasa khauf kepada Allah. Khauf itu artinya apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama namanya Imam Qayyim al-Jauzi. Beliau menyebutkan begini, kalau orang yang takut kepada makhluk, takut dari binatang yang buas, biasanya cenderung dia akan menghindar. Dan kalau kita tahu ada sesuatu yang membahayakan, ada sesuatu yang membawa mudarat kepada kita, kita biasanya pasti akan menghindar karena takut daripada bahaya yang ditimbulkan. Tapi kalau kita takut kepada Allah, bukan menjauh kata Imam Qayyim al-Jauzi, tapi takut kepada Allah berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang takut ini justru semangat beribadah, Pak. Orang yang takut justru semangat melakukan kebaikan. Orang yang takut kepada siksaan nanti pada hari kiamat, maka waktu dia di dunia, dia beribadah tekun kepada Allah Ta'ala supaya diselamatkan dari apa yang dia khawatirkan dan dia takutkan. Karena ibadur rahman itu Pak selalu memiliki rasa khawatir dan takut akan siksaan Allah Ta'ala kelak pada yaumul qiyamah. Rabbana srif anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Nikmat dan siksaan itu akan dimulai dari alam kubur. Oleh karena dulu sahabat Utsman bin Affan itu Pak, kalau diingatkan tentang alam kubur, beliau orang yang paling bersedih. Orang yang paling tidak bisa menahan tangisannya itu Utsman bin Affan kalau diingatkan tentang alam kubur. Kenapa? Kata Utsman bin Affan, kubur itu merupakan awal menuju akhirat. Siapa yang selamat di alam kuburnya, selamatlah perjalanan menuju akhirat. Siapa yang mendapatkan siksaan di alam kuburnya, maka penderitaannya dialami sampai kehidupan akhirat. Berarti penentu awalnya di mana Pak? Di alam kubur. Sehingga kenapa setiap kita baca tahiyat akhir, ya, tasyahud akhir, kita selalu berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min azabil qabri wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung dari siksa api neraka. Kami berlindung dari azab kubur ya Allah, dan kami berlindung dari fitnah hidup dan kematian, dan kami berlindung daripada fitnah dajjal. Oleh karenanya orang-orang yang liberal, orang-orang yang sekuler itu selalu menyimpang daripada akidah, Pak. Mereka bahkan mengatakan tidak ada siksaan di alam kubur, tidak ada yang namanya azab kubur. Ini orang-orang liberal berpikirnya begitu. Bahkan dia menggunakan alasan apa? Di Al-Quran tidak disebutkan tentang azab kubur. Nah, ini menandakan bahwasannya ya orang-orang liberal itu memang menyimpang daripada akidah. Kalau secara konsep syariat Pak, kalau tidak jelas disebutkan di dalam Al-Quran bukan berarti tidak ada Pak. Mungkin disebutkan di hadis. Gitu ya Pak ya. Kalau nggak ada di Al-Quran bukan berarti nggak ada. Ya. Berarti kalau tidak ada di Al-Quran bisa kemungkinan ada di mana Pak? Ada di hadis.
Yang jadi problem berarti jangan-jangan mungkin tidak membaca hadisnya. Jangan-jangan orang-orang liberal sekuler tidak baca hadisnya. Sampai Rasul kata Aisyah, beliau akan selalu berlindung kepada Allah dari 4 hal. Min adzabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, lindung dari siksa neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan kematian, dan dari fitnah ad-dajjal. Siapa yang mencontohkan ini? Rasulullah SAW. Berarti azab kubur, nikmat kubur itu sesuatu yang hak, gak boleh kita ragukan. Ini dalil yang pertama ya Pak ya, untuk membantah orang-orang sekuler, orang-orang liberal yang mengatakan tidak ada azab kubur. Yang kedua, mungkin kita ingat kisah Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan. Apa kata Nabi? Innahuma la yu'azzabani. 2 penghuni kuburan ini sedang disiksa. Beliau tahunya dari mana Pak disiksa? Pasti berdasarkan wahyu. Dan Nabi mengatakan, wa ma yu'azzabani fi kabirin. Dia disiksa bukan karena urusan yang besar, tapi karena hal yang sederhana, kata Nabi SAW. Apa di antaranya kata beliau? La yastanzih minal baul. Orang yang tidak beristinja setelah dia buang air kecil. Jadi salah satu penyebab azab kubur itu adalah orang yang tidak beristinja setelah dia buang air kecil. Istinja berarti dia tidak bersihkan itu kencingnya setelah dia buang air kecil. Ini salah satu penyebab daripada azab kubur. Rasul sendiri langsung menyebutkannya apa? Innahuma la yu'azzabani. Ini dalil yang kedua Pak. Kalau ada orang yang liberal sekuler yang mengatakan azab kubur nggak ada. Dalil yang Dalil yang keempat, yang ketiga, ketika orang meninggal dunia didoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi supaya selamat di alam kubur. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Dan ini doa Pak yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang diadab di alam barzah, kata para ulama, termasuk orang tua kita yang sudah berpulang rahmatullah, yang sudah meninggal dunia, yang diharapkan dari anaknya yang masih hidup adalah doa yang terbaik, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini dalil semua tentang apa Pak? Tentang azab kubur. Ya, jadi sekali lagi Pak, pemikiran liberal, pemikiran sekuler itu pasti bertentangan dengan akidah. Ya. Oleh karenanya para jamaah di dunia barat sana Pak, mereka mengkaji Islam juga Pak. Mereka mengkaji tafsir, mengkaji akidah, mengkaji hadis ya. Tapi mereka mengkaji Islam bukan untuk mencari kebenaran. Ya, mereka ingin mencari kelemahan. Bahkan tidak jarang mereka memunculkan pemikiran-pemikiran yang jelas bertentangan dengan akidah, termasuk tadi tidak meyakini tentang kehidupan akhirat. Bahkan yang lebih fatalnya lagi adalah meragukan hadis Abu Hurairah. Itu ada tuh orang liberal yang meragukan hadis-hadis dari Abu Hurairah. Kalau orang tidak mengkaji sejarah, itu biasanya akan membenarkan nanti Pak. Kalau kita pahami kan, Abu Hurairah itu memang sahabat yang masuk Islamnya belakangan Pak. Abu Hurairah ketemu dengan Nabi itu cuma 3 tahun Pak. Beliau masuk Islam di tahun yang ke-7. Rasulullah SAW wafat di tahun berapa Pak? 10 Hijriah. Berarti bertemu dengan Nabi berapa lama Pak? Cuma 3 tahun kan? Tetapi hadisnya begitu banyak. Ini yang kemudian telah dijadikan sebagai didikan oleh orang-orang sekuler mengatakan jangan percaya hadis Abu Hurairah. Ini kalau orang awam Pak bisa iyakan itu Pak. Oh benar juga ya, Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun, ketemu sama Nabi cuma 3 tahun. Kok bisa ngalahin hafalannya Abu Bakar? Kok bisa ngalahin hafalannya siapa Bu? Umar? Kenapa lebih banyak daripada Utsman, Ali dan seterusnya? Orang awam kalau nggak dikasih penjelasan yang lengkap bisa saja dia terima Pak. Nah ulama memberikan penjelasan Pak. Orang yang masuk Islam yang ringkas singkat walaupun 3 tahun, kalau dia gunakan waktunya dengan baik untuk belajar bersama Nabi, bisa melampaui daripada yang lainnya. Dan Abu Hurairah Pak,
itu tinggalnya dekat rumah Nabi, namanya Ahlus Suffah. Pas di belakang rumahnya Nabi, Pak, dibuatin ruangan oleh Rasul, Ahlus Suffah oleh beliau. Apa tugasnya Ahlus Suffah ini, Pak? Mereka hanya belajar, meriwayatkan hadis dari Nabi dan selalu berinteraksi dengan Nabi. Wajar nggak, Pak, orang yang sering berinteraksi dengan Nabi lebih banyak hafalan hadisnya? Wajar. Kalau Abu Bakar mungkin punya kesibukan yang lain, mungkin sahabat Umar punya kesibukan yang lain dan seterusnya. Tapi Abu Hurairah tinggalnya di masjid dekat rumah Nabi. Berarti interaksinya lebih apa, Pak? Lebih banyak. Ya, bahkan tentang keseharian Nabi beliau sering lihat. Wajar kata para ulama kalau dia penghafal hadis yang terbanyak. Ini cara memberikan satu tanggapan, Pak, kalau ada orang yang melakukan hadis Abu Hurairah. Kedua, Abu Hurairah itu, Pak, selalu diminta oleh Nabi, sholat witirlah sebelum engkau istirahat di malam hari. Rupanya Pak Abu Hurairah ini, Pak, rajin mengulang-ulangi hafalan hadisnya. Karena zaman Nabi nggak boleh nulis hadis, Pak, nggak boleh ditulis hadis. Yang boleh ditulis hanya Al-Quran, hadis nggak boleh. Kenapa, Ustaz? Supaya tidak bercampur mana wahyu Quran, mana wahyu dari hadis Nabi SAW. Kalau semuanya ditulis, nanti sahabat gak bisa bedain ini apakah ayat Al-Quran, ini apakah hadis Nabi. Makanya hadis itu baru ditulis Tadwinul Hadis itu pada abad yang ketiga, berarti 300 tahun setelah wafatnya Nabi SAW. Di masa siapa, Ustaz? Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai. Ini baru ada penulisan hadis yang telah diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang di belakang hadis itu kalau kita baca apa, Pak? Rawahul Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Abu Dawud. Di masa mereka lah baru hadis itu mulai di zaman Nabi, Pak, nggak ada yang tulis hadis. Semua berdasarkan hafalan. Tapi kalau Al-Quran dua, Pak, Al-Quran itu adalah dihafal dan Al-Quran ditulis. Makanya, Pak, ini nanti akan menentukan Al-Quran itu riwayatnya mutawatir dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Tidak ada keraguan sedikit pun pada ayat-ayat Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi. Sehingga memang kita harus meluruskan pemikiran-pemikiran yang kurang pas, ya. Tadi seperti pemikiran liberal sekuler yang kemudian mengatakan tidak ada kehidupan akhirat, tidak ada adab kubur, tidak ada kehidupan di alam kubur. Maka tadi kita jawab dengan 3 dalil tadi, Pak. Pertama adalah, ya, Rasul sendiri berlindung kepada Allah. Kedua tentang apa tadi, Pak? Rasul lewat 2 kuburan. Dan yang ketiga adalah apa? Rasul mengajarkan kita doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, jadi memang upaya-upaya orientalis, liberal, sekuler itu, Pak, ingin menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan hadis. Makanya mereka belajar, Pak, belajar Quran, belajar hadis, belajar tafsir. Jadi di Eropa sana dia taklim juga, Pak. Taklim juga dia, Pak. Taklimnya apa? Ya, tafsir, taklimnya apa? Akidah, taklimnya apa? Hadis, ya. Tapi untuk mencari kelemahan, ya, bukan untuk mendapatkan hidayah atau keimanan yang Allah Ta'ala berikan. Nah, berarti ada beda, ya, Pak, ya. Ada ilman nafi'an, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilman la yanfa', ilmu tapi tidak memberikan kebermanfaatan. Nah, orang liberal itu kalau belajar itu, ya, ilman la yanfa', karena bukan untuk mendapatkan hidayah, bukan untuk semakin dia mengimani Allah, bukan, tapi justru untuk semakin menentang Al-Quran dan menentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian berikutnya, sifat berikutnya adalah pada ayat yang ke-67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan hamba-hamba yang maha rahman itu adalah orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan dan juga tidak pula kurang atau kikir.
di antara keduanya secara wajar. Jadi ini perintah dari Allah Ta'ala. Di antara sifat ibadur rahman itu adalah berbagi atau berinfak. Setiap orang yang berbagi bersedekah, ada malaikat yang mendoakannya. Sabda baginda Rasulullah SAW, Allahumma a'ti munfika khalafan. Ya Allah, kasihlah ganti bagi orang-orang yang sedekah berinfak. Nah, perlu kita pahami, menurut Imam Nawawi, cara diganti oleh Allah tidak mesti dalam bentuk materi. Ya. Cara diganti oleh Allah tidak mesti wujudnya materi. Artinya ketika kita bersedekah, ketika kita berbagi, sesungguhnya cara diganti oleh Allah tidak hanya dalam bentuk materi, tapi bisa diberikan satu di antara tiga, kata Imam Nawawi. Pertama adalah Allah Ta'ala memberikan kesehatan kepada seseorang. Itu juga cara diganti oleh Allah. Bapak Ibu, hari ini kita dikasih sehat, bisa jadi karena sedekah yang kita keluarkan. Kita diberikan afiat, kesehatan oleh Allah Ta'ala, terhindar dari mara bahaya, bisa jadi itu karena sedekah yang kita keluarkan. Jadi tidak mesti kalau kita keluarkan materi harus diganti dalam bentuk apa? Sama kayak begini Pak, kan ada hadis mengatakan gini, berangkat hajilah, berangkat umroh kalian, karena haji dan umroh akan menghilangkan daripada kefakiran. Artinya adalah orang itu lawannya fakir apa Pak? Kaya. Orang berpikir begini Pak, berarti nanti kalau pulang haji pasti dijamin apa Pak? Kaya. Wah, ini salah persepsi nanti Pak. Ya. Kaya itu kan harus kita pahami dulu kan, apakah kaya hanya sekedar materi? Kan saja enggak. Orang pulang umrah kemudian diberikan sehat sama Allah, semangat dia beribadah kepada Allah, ya. Kemudian dia menjaga keistiqamahan. Bukankah itu juga bagian daripada nikmat Allah Ta'ala? Ya. Jadi artinya apa? Ada kalimat di dalam bahasa Arab yang maknanya tidak harus harfiah. Kayak tadi Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikannya dengan lebih baik. Karena menggantikan itu tidak mesti konotasinya harus materi. Apa kata Imam Nawawi? Allah Ta'ala kasih kesehatan. Kesehatan itu Pak, nikmat gak Pak? Nikmat. Coba kalau orang sakit Pak, keluarin biaya gak? Keluarin biaya. Biayanya ya murah apa mahal Pak? Mahal. Ya. Orang sakit itu Pak bisa biaya sampai ratusan juta. Tapi ketika dikasih sehat oleh Allah Ta'ala, berarti Allah Ta'ala gantikan sedekah itu dengan cara disehatkan badannya, sehingga dia tidak harus mengeluarkan uang yang banyak. Berarti Allah Ta'ala ganti dengan cara ya Pak, dikasih sehat oleh Allah. Kedua, cara diganti oleh Allah Ta'ala, dikasih kemudahan oleh Allah. Kemudahan itu Pak, itu juga nikmat dari Allah. Coba kalau kita dikasih kesulitan, hambatan, rintangan, itu kesulitan. Tapi ketika dikasih kemudahan sama Allah, itulah cara Allah Ta'ala menggantikan daripada sedekah yang dikeluarkan. Yang ketiga kata Imam Nawawi, bisa jadi Allah Ta'ala selamatkan dari hal-hal yang membahayakan. Itu juga cara diganti sedekah yang kita keluarkan. Jadi yang penting kita yakin aja Pak, kalau kita berbagi sedekah, Allah Ta'ala ganti dengan lebih baik. Cuma cara digantinya bisa dengan materi, bisa dengan non materi. Karena konotasi selama ini adalah selalu orientasinya diganti secara apa? Padahal mungkin kita dikasih yang lain dengan cara disehatkan badan kita, dimudahkan urusan kita, dihindarkan dari mara bahaya. Itu juga cara diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kemudian yang berikutnya, ini mungkin poin yang terakhir ya Pak ya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah, tidak melakukan dosa perbuatan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah. Kali ini komitmen kita di dalam akidah ya Pak ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon Kalau kita perhatikan ayat ini Pak, yang didahulukan kewajiban dulu atau hak dulu Pak?
Kewajiban dulu ya Pak ya. Iyyaka na'budu, kami menyembahmu ya Allah, kami beribadah kepadamu, baru dikasih hak sama Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kami mohon pertolonganmu ya Allah. Jadi artinya Pak, ibadah itu adalah efeknya adalah pertolongan Allah. Ibadah itu efeknya apa? Yaitu perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tunaikan dulu kewajiban iyyaka na'budu. Jangan sampai kita punya permohonan yang banyak tapi ibadahnya malas-malasan. Jangan sampai rajin meminta berdoa kepada Allah tetapi enggan ibadah kepada Allah. Ini tidak konsisten. Karena yang konsisten apa? Iyyaka na'budu. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal, Pak, kalau ada orang yang berzikir kepada Allah, baca Quran sambil lupa dia berdoa kepada Allah, Allah telah kasih apa yang dia inginkan. Walaupun tidak sekal berdoa Pak, tapi dia sibuk dengan baca Quran, dia berzikir kepada Allah, kata Imam Ahmad, Allah telah akan berikan apa yang dia niatkan. Mungkin saking semangat dia baca Quran, zikir sambil lupa berdoa. Allah telah Maha tahu, Allah telah mengetahui apa yang diniatkan. Allah telah kasih apa yang dalam niat hati hamba ini. Itu makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi mari kita terus belajar Bapak Ibu bahwasannya kita semangat ibadah kepada Allah. Dalam pengabdian kepada Allah, efeknya itu adalah Allah memberikan pertolongannya, perlindungannya, kesehatannya kepada kita semua. Maka yang didahulukan apa? Iyyaka na'budu, baru apa? Wa iyyaka nasta'in. Baik, hadirin dirahmatillah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa poin yang terkait tentang ibadah Rahman, dan itu masih banyak ayat-ayat yang masih kita akan lanjutkan nanti terkait tentang ibadah Rahman ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala memberikan kita pemahaman yang lurus ya, dari ayat-ayat Al-Quran, sehingga akan membentuk sibullah kepada kita semua. Karena ayat Al-Quran itu adalah sangat mudah untuk membentuk karakter manusia. Sehingga dulu para sahabat itu Pak disebut dengan Rabbaniyin. Kenapa disebut Rabbaniyin? Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Karena mereka punya sibullah dari Allah dengan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin selalu terjaga hati kita, keimanan kita, maka jangan lepas daripada Al-Quran. Ya, inilah Al-Quran yang menjadi sibuk terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Baik, mungkin itu dari kami. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang sharing, ada bertanya, silakan. Mana dulu nih? Kita kasih yang senior dulu ya, Bang. Silakan Pak. Baik, Pak Ustaz izin bertanya Pak. Saya ada pertanyaan. Pertama tentang sombong. Baik. Apa saja yang membuat seseorang itu menjadi sombong? Itu pertama. Yang kedua, bolehkah disampaikan ke kita apa sih bentuk siksa kubur dan nikmat kubur itu, Pak? Baik. Yang tidak ada gambaran gitu. Terima kasih. Baik. Jazakallah khairan. Baik, sifat sombong itu kan atau apa penyebabnya? Para ulama menjelaskannya. Imam Qayyim al-Jauzi di dalam kitab beliau ada Juz Salikin dijelaskan, Pak. Kesombongan itu memiliki berapa sebabnya. Pertama adalah orang yang punya posisi, Pak. Contoh misalnya Abu Jahal itu adalah beliau bangun di waktu malam hanya untuk mendengarkan ayat yang dibaca oleh Nabi, Pak. Ya. Jadi Abu Jahal itu rupanya sering nguping. Nguping itu apa? Mendengarkan ayat Quran yang dibaca oleh Nabi, Pak. Berarti sebenarnya apa? Dia ada potensi untuk mendapatkan hidayah, Pak. Makanya Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, berikan hidayah kepada satu di antara dua orang. Pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisam. Amr bin Hisam ini siapa? Abu Jahal. Cuma kenapa nggak mau beriman Abu Jahal? Karena punya posisi tertinggi di antara orang-orang kafir Quraisy. Kalau dia beriman kepada Nabi Muhammad, itu akan jatuh reputasinya, Pak. Tuh, tokoh kafir Quraisy itu beriman. Yang dia khawatirkan apa? Dikucilkan dari orang-orang yang menjadi tokoh pada saat itu, Pak.
Berarti salah satu sebab orang jadi sombong itu karena apa? Posisi yang dia miliki. Kedua, bisa jadi kesombongan itu dikarenakan apa? Seseorang yang memiliki syuhrah, popularitas. Popularitas itu bisa ternyata adalah bisa menjadikan orang kemudian sombong dan menolak kebenaran, Pak. Makanya ada teori begini, Pak, ada pengkajian. Ternyata, Pak, orang itu cenderung manusia itu adalah popularitas yang lebih tinggi, bukan harta sebenarnya, Pak, dan bukan jabatan, tetapi yang tertinggi itu apa, Pak? Popularitas. Ya. Jadi ada penelitian, Pak, ya. Keinginan manusia yang paling tertinggi bukan hanya pencapaian pada harta, bukan pencapaian pada jabatan, tetapi yang paling tertinggi pencapaian dengan apa, Pak? Popularitas. Makanya sekarang banyak orang ingin populer dengan cara yang aneh-aneh, Pak. Betul, Pak? Ya, apalagi ngaku jadi nabi itu ingin populer itu biasanya, Pak. Ya, jadi salah satu sebab kesombongan biasanya karena sudah memiliki apa? Popularitas. Ya. Jadi sebab-sebab inilah yang kemudian menjadikan orang itu menolak kebenaran dan merendahkan yang lainnya. Ya. Baik, kemudian yang kedua, bagaimana gambaran tentang nikmat yang ada di alam kubur dan siksa di alam kubur. Disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya nikmat di dalam kubur itulah Allah Ta'ala dilapangkan dalam kubur itu, dan didatangkan nikmat-nikmat di surga Allah Ta'ala, diperlihatkan, diberikan kebahagiaan di alam kuburnya. Adapun bentuk siksa di alam kubur apa? Dihimpit di alam kubur, dan sehingga dia menjadikan adalah hufratan min hufarin niran, dia menjadi lubang-lubang api neraka. Itu dirasakan di alam kubur. Nah, jadi kalau orang diberikan nikmat berarti dilapangkan kuburannya, diperlihatkan daripada nikmat-nikmat surga oleh Allah Ta'ala. Tetapi yang disiksa di alam kubur berarti dihimpit di alam kubur, dan dia diperlihatkan siksa-siksa api neraka di alam kubur, menderita. Ya, nah inilah yang kemudian disebut nikmatul qabri wa azabul qabri, nikmat di alam kubur dan azab di alam kubur. Orang baru diperlihatkan nikmat saja sudah bahagia, Pak. Orang diperlihatkan api neraka saja sudah merasa tersiksa, Pak. Itu yang dialami oleh orang yang berada di alam kubur. Maka orang tua kita, kata para ulama, yang ada di alam kubur itu yang paling dinanti-nantikan adalah senantiasa kita doakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa. Bahkan ini yang mengangkat derajat orang tua di alam kuburnya, Pak. Lalu setiap kita doakan beliau dengan ucapan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya. Mungkin terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau istinja sesuatu yang disebut sederhana mendapatkan azab kubur, Pak. Iya. Pertanyaannya, pada saat di rumah sakit di ruang ICU, kalau dirawat itu melalui selang, Pak. Iya. Itu bagaimana keadaannya? Baik. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau Allah lahu, doa terbaik buat orang tua, bagaimana perbandingan dengan kirim Al-Fatihah dan Rabbana Rabbil Firli wal Hamid, Pak? Baik ini, Pak. Gitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama adalah tentu orang yang sakit tentu dalam keadaan darurat. Betul ya, Pak ya? Dalam fikih itu orang yang darurat pasti dikasih kemudahan oleh Allah. Makanya apapun dilakukan dalam keadaan darurat hukumnya boleh. Yang dilarang aja berubah menjadi boleh. Maka mohon maaf, mungkin yang sedang dirawat waktu sakit, mungkin dia tidak bisa menghindari dari istinjanya tadi, maka tentu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan termasuk salasul baul, ya, ada orang yang mohon maaf pipisnya selalu keluar, namanya salasul baul beser. Itu ada tata cara dalam hukum fikih. Ya, kalau dia sholat gimana caranya? Boleh dia gunakan kain atau menggunakan sekarang pampers untuk menahan pipisnya. Besar kemungkinan nggak kalau dalam sholatnya keluar pipisnya? Besar kemungkinan. Tapi dia udah berupaya untuk menjaganya. Nah, itu upayanya saja, ya. Dan tetap sholatnya dikatakan sah karena dalam keadaan darurat. Tadi kata fikihnya al-daruratu tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat itu sesuatu yang dilarang hukumnya menjadi boleh. Ya. Baik, pertanyaan yang kedua sebenarnya adalah memang yang paling terbaik kita mohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala.
tetapi tidak juga untuk kita menafikan kebaikan-kebaikan yang lain, sedekah buat orang tua, ya amal-amal soleh anak kepada orang tua, itu juga sampai pahalanya. Tapi yang paling terbaik kata para ulama, kita ucapkan doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Karena ini doa khusus kan, dan ini yang kita baca waktu sholat apa? Jenazah, ya. Dan itu diberlakukan bagi yang sudah meninggal dunia. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni beliau, warhamhu, kasih sayangi beliau, wa'afihi, berikanlah afiat kepada beliau, wa'fu anhu, maafkan segala kesalahan-kesalahan beliau. Dan ini adalah kalimat yang terbaik kata para ulama yang kita ucapkan untuk orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Nah, tentu manusia kan tidak ada yang sempurna ya Pak ya. Makanya kita minta adalah ampunan, rahmat, afiat, keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji ya pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.